Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Vivina Prima, Ibu mengajar fikih kelas 11. Hari ini anak-anakku kita akan membahas tentang pernikahan dan hukumnya dalam Islam. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pernikahan. Pernikahan itu adalah suatu akad yang menghalalkan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya, sehingga melahirkan hak dan kewajiban di antara keduanya dengan menggunakan lafaz ijab dan qabul. Nah, pernikahan ini merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk Allah. Nah, di antaranya apa saja? Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang hukum pernikahan. Hukum pernikahan secara garis besar menurut jumhur ulama menetapkan hukum pernikahan dalam Islam terdiri dari yang pertama yaitu mubah atau jaiz. Mubah ini bagi orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah, tetapi tidak akan mendatangkan kemudaratan apa-apa kepada siapapun. Dan yang kedua yaitu hukumnya wajib. Wajib ini bagi manusia atau bagi mereka yang berkeinginan menikah dan mempunyai kemampuan untuk berumah tangga. Apabila tidak segera menikah, mereka dikhawatirkan akan. Yang ketiga yaitu hukum pernikahan bisa menjadi haram. Hukum pernikahan haram ini bagi mereka yang mempunyai niat jelek dalam pernikahan. Dan yang keempat yaitu sunnah. Disebut sunnah karena bagi mereka yang berkeinginan menikah dan mempunyai kemampuan untuk membiayai keluarga dan mengurusi rumah tangga. Dan yang kelima yang terakhir yaitu bisa menjadi makruh. Hukum pernikahan makruh bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah. Apabila menikah dikhawatirkan mereka akan teledor dalam menunaikan kewajibannya. Yang ketiga, Ibu akan menjelaskan macam-macam pernikahan terlarang. Ada 3 anak-anakku pernikahan terlarang dalam Islam. Yang pertama yaitu dinamakan nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini pernikahan terjadi antara seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan tapi berupa harta, makanan, pakaian dalam waktu tertentu. Berarti ada syaratnya. Terus yang kedua ada nikah syikhar, yaitu seorang laki-laki menikahi perempuan, saudara perempuannya, harus menikahkan anak perempuannya, saudara perempuan hamba sahayanya, baik dengan mahar ataupun tidak ada mahar. Dan yang ketiga yaitu nikah muhalil. Muhalil ini seorang laki-laki sengaja menikahi seorang perempuan yang sudah dicerai oleh suaminya. Yang pertama sebanyak 3 kali. Nah, setelah mereka menikah, kemudian si istri ini diceraikan oleh suami pertamanya dan menikahi kembali yang suami pertamanya tadi. Nah, pernikahan ini dilarang dalam Islam. Dan yang keempat, anak-anakku Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pernikahan. Ada 4 tujuan pernikahan yang dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang bunyinya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Nah, tujuan pernikahan ini menurut surat Ar-Rum tadi, yang pertama bisa mewujudkan keluarga bahagia dunia dan akhirat. Yang kedua, membentengi diri perbuatan dari tercela, mendapatkan keturunan yang saleh, dan yang kelima menegakkan rumah tangga yang islami. Terakhir, Ibu akan menjelaskan hikmah pernikahan. Hikmah pernikahan ini ada beberapa.
Di antaranya yang pertama menundukkan pandangan yang bukan muhrim tadi. Dua, menikah jalan terbaik mendatangkan keberkahan, memenuhi tuntutan manusia yang asasi, menjalin silaturahmi antar keluarga besar, menyempurnakan separuh agama. Menikah adalah melanjutkan keturunan, dan menikah akan meninggikan maksud ibu harkat dan martabat manusia. Oke anak-anakku semuanya, semoga penjelasan ibu hari ini tentang pernikahan dalam Islam bisa dimengerti, bisa dipahami. Ibu tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.